Baiklah, kita akan lanjutkan materi kita tentang sistem osilator. Gerak yang berulang-ulang dengan interval waktu yang sama disebut dengan gerak periodik. Jika sebuah benda bergerak secara periodik, maju, mundur, atau kiri ke kanan di sekitar sebuah titik, maka benda dikatakan bergerak secara osilasi atau gerak vibrasi. Bagaimana Anda dapat mengamati bahwa gelombang diculiakan dari sesuatu yang bervibrasi atau berosilasi? Jika Anda melemparkan sebuah batu ke permukaan air kolam yang tenang, maka dari titik jatuh batu terlihat lingkaran-lingkaran yang bergerak dari titik jatuh ke arah luar. Sesuatu yang kita sebut dengan gelombang. Sekarang Anda buat semacam vibrator dan hubungkan dengan ujung sebuah tongkat kecil atau stick, sementara ujung tongkat yang lain dicelupkan di permukaan air. Hidupkan vibrator tersebut, maka Anda akan melihat pola yang sama dengan pola gelombang air yang diciptakan oleh batu jatuh tersebut. Jadi kita bisa definisikan bahwa gelombang adalah sebuah bentuk gangguan yang merambat dari sebuah sumber ke arah luar tanpa ada bagian medium yang dipindahkan. Dalam hal ini, air dari suatu bagian medium ke yang lain. Meskipun kelihatannya ada perpindahan. Bagaimana cara mengamati ini? Anda dapat menaruh sepotong kayu di permukaan air. Jika sebuah gelombang mencapai kayu tersebut, maka akan tampak kayu bergerak naik turun dan juga maju mundur. Jika gelombang telah melaluinya, maka demikian juga kayu berhenti. Lantas apa yang sebenarnya merambat? Gelombang air hanya satu dari sekian banyak gelombang. Satu karakteristik yang melewati semua gelombang adalah itu merupakan salah satu mekanisme perpindahan energi dari satu titik ke titik lain yang tanpa ada perpindahan secara fisis sebarang material di antara titik-titik tersebut. Gelombang kita dapat bagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang transversal. Gelombang mekanik biasa disebut juga gelombang elastik. Kedua gelombang ini akan kita bahas pada uraian selanjutnya. Di atas telah disinggung bahwa ada kaitan erat antara osilasi dan gerak gelombang, sehingga memahami osilasi akan sangat menolong untuk memahami fenomena gelombang. Hal yang paling penting, gerak gelombang harmonik yang membentuk sinusoidal, yaitu dapat dirumuskan dalam bentuk fungsi sinus yang merupakan fungsi harmonik. Sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dihasilkan dari objek fisis yang mengalami gerak osilasi. Sifat fungsi trigonometri berikut akan sangat membantu telaah gerak harmonik. D per dt sama dengan cos omega t sama dengan min omega sin
sin omega T. Atau turunan keduanya D kuadrat per dt kuadrat cos omega T sama dengan min omega kuadrat cos omega T. Baik, kita lanjutkan dengan materi berikutnya, sistem massa pegas.